Abu kami, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna hadirin hadirat. Mengingat waktu yang sangat terbatas yang saat ini sudah menunjukkan 10:30, dalam kaitan ini yang di WA kepada kami satu hari sebelumnya oleh Abu Ketua MPO, yang seharusnya saya punya agenda malam ini di masjid sebagai ganti Abu Palu Gading setelah beliau meninggal. Setiap Senin kedua saya di Luk Nibung yang harus saya isi pengajian, karena itu yang ditunjuk oleh Abu dulu saat beliau tidak keluar malam. Sampai hari ini sudah ditetapkan kami tetap Jumat, tapi perintah Abu Faisal, Abu Nawi stop dan minta ganti ke sana. Tolong bantu saya sebentar untuk mengisi daripada acara RTA. Terima kasih. Saya bilang insya Allah saya nggak bisa menolak, walaupun saya sebagai ban tempel, karena saya sebagai anggota MPU Aceh mulai 2019 sampai 2027 kalau Allah izinkan. Kalau 10 tahun sebelumnya saya ketua MPU Kota Luk Semawe. Jadi saya malam ini kapasitas sebagai anggota MPU Aceh atas mewakili Abu Ketua MPU. Oleh karena demikian, apa yang saya sampaikan tentu saja yang pertama saya harus bertanggungjawabkan kepada Abu. Waktu tidak disebutkan, mungkin sama juga dengan apa yang dari Bapak Panwaslis, 15 menit atau kurang dikit. Mengingat dari tema yang di WA oleh Abu kepada kami ada dua. Yang pertama perbaikan politik, yang kedua hukum tentang money politik. Maka dalam konteks ini saya bagi dua saja, 5 menit, 5 menit. Yang pertama berkaitan dengan perbaikan politik, ingin untuk kita talaah dikit. Sebenarnya fungsi kepemimpinan, apakah dia eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif, itu adalah harus menjadi sebagai pelindung. Al-imamu junnah yuqatilu min wara'i wa yattaqi bih. Itu fungsi. Kalau fungsi itu tak tercapai, maka Islam tidak mampu melahirkan seolah-olah konsep apa bahwa dia adalah sebagai konsep yang paling baik di dunia ini. Bukan untuk orang Islam, untuk seluruh kita. Pemimpin itu adalah junnah, bukan bagi duit. Junnah, junnah itu perisai, junnah itu pelindung, junnah itu adalah pembela. Masyarakat ingin berjuang daripada bersama-sama dengan pemimpin memperbaiki sunnatullah, memperbaiki dunia ini. Wa yattaqibi, mereka ingin mendapat perlindungan daripada masyarakat. Dari pemimpin, masyarakat ingin mendapat perlindungan. Orang tani mendapat perlindungan bukan untuk mendapat duit dari pemerintah. Perlindungan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat dilindungi oleh negara. Negara siapa? 3 komponen inti: yudikatif, eksekutif, dan legislatif. 2 komponen inilah kita di tahun 2024 ini. Dan ini yang pertama. Saya menjelaskan dulu bagaimana untuk perbaikan politik dan apa dampak akibat money politik dalam Islam. Saya tidak tinjauan dalam undang-undang. Ini sudah ada Panwaslis. Dan saya tidak pandai undang-undang. Dan saya tak pengalaman di DPR. Di pengawai negeri juga saya tak pengalaman. Pengalaman saja hanya putar-putar begini. Bapak Ibu sidang jamaah yang saya muliakan. Kalau demikian, hari ini yang dituntut oleh rakyat adalah apa? Mereka lindungi usaha mereka. Berapa harga pinang hari ini? Apa pemerintah mampu nggak melindungi masyarakat punya pinang? Bukan uang yang diminta. Punai fikir masyarakat uronyo lui pula pinang get tengah mati yum pinang lagi yum punang.
Itulah yang mereka inginkan. Yuqatilu min warai wa yattaqi bih. Itu memperlindungan. Nyobrih 200 limau ribai atau lah. Siapa sanggup melindungi? Bukan bagi beras. Masyarakat nak perintah pemerintah. Tapi fungsi pemerintah lindungi usaha mereka. Baiklah pula capli, cupli bium bagaimana bisa hidup masyarakat? Oleh karena demikian, saya tidak beberapa lagi, saya tulis ini. Saya tulis 10 halaman. Maka kalau milenial mau ambil nanti silakan. Kalau mau dibukukan, saya kasih. Karena tidak diberikan alamat pada saya. Kalau alamat diberikan, ini saya kirim tadi. Karena saya coba menyusun. Karena milenial saya anggap ini sama dengan orang akademis juga. Dan kami orang MPU, walaupun dari ulama, dari akademisi, kami harus mewarnai dua-dua. Dan kami harus tahu baik negara maupun agama. Ya, kami harus tahu. Oleh karena demikian, kita baca satu aja. Tinggalkan apa nasihat Sayyidina Umar kepada Abu Musa al-Asy'ari. Kita jangan saja apa jawaban Hasan al-Asy'ari kepada Umar bin Abdul Aziz berkaitan seperti apa yang diharap pemimpin termasuk Dewan Perwakilan Rakyat. Saat itu Abu Musa bertanya, saya baca aja. Di saat Abu Musa menanyakan oleh Umar bin Abdul Aziz tentang sifat-sifat imam yang adil, Allah menjadikan pemimpin untuk meluruskan yang bengkok. Nyupunti kan untuk yakjuk peng ke masyarakat. Bucit, luruskan yang bengkok, memperbaiki yang rusak, membela yang lemah, berlindung bagi yang teraniaya, menjadi perantara antara Allah dan hambanya, tidak menghukum dengan hukum jahiliyah, memegang wasiat anak yatim, memegang wasiat orang miskin, mendidik yang kecil, mengawasi yang besar, besar apapun. Itu nasihat Abu Hasan al-Asy'ari saat ditanya oleh Umar bin Abdul Aziz bagaimana sifat-sifat pemimpin itu. Kemudian ada lagi apa yang diungkapkan oleh orang-orang yang hebat, yaitu seperti Syekh Al-Mawaridi dalam Ahkamus Sultaniyahnya. Kemudian apa yang dikatakan juga oleh Kamal bin Abi Syarif. Saya baca satu saja. Apa yang diingatkan? Kalau sudah tahu apa itu pemimpin, siapa itu wakil rakyat, lantas nanti kita lihat akibat politik uang janji hari ini sudah berubah total dalam persepsi masyarakat. Nanti kita lihat ke sana dampaknya. Di mana Syekh Al-Mawaridi mengatakan bahwa seorang pemimpin itu yang pertama adil, yang kedua punya ilmu pengetahuan yang dapat membawa daripada apa fungsinya, yang ketiga dia untuk mampu berijtihad, yang selanjutnya dia sehat rohani, sehat jasmani, mempunyai wawasan yang luas, dan ia ulet dan kreatif. Anaruh peng anaruh soal leujuk peng. Ini fungsi dari kategori inilah, dari banyak referensi. Dua, yang pertama itu adalah tokoh ahli siasah Syekh Mawardi termasuk ulama temporer. Satu, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari sebagai tabi'in di saat Umar bin Abdul Aziz. Maka dalam konteks ini MPU berusaha memberikan pencerahan kepada masyarakat. Maka dalam fatwa MPU tahun 2014 nomor 3 menyimpulkan bahwa seorang legislatif, seorang pemimpin dalam tingkat manapun atau sebagai eksekutif, maka ia paling kurang mempunyai 7 sifat.
Nyo sipanyo gadah mendung gara-gara peng tu. Dan orangnya masyarakat atanya hana sosialisasi kecuali RTA. Maka orientasi pegang pemimpin kiban baik sampai diketanya bagaimana menjaga keselamatan kemaslahatan umat di Aceh. Sabah kanun menyahana wawasan kena. Sabah kanun terharapkan tentang hukum perkawinan 5 tahun kah sudah kita usahakan uranya dalam lahir. Jika maluk leh di kampung, maluk leh kampung, mebah mahkamah, saya kira hinan je penujung. Nyo hae tak pegang kita. Berapa tahun sudah? Bahkan kita tidak mencari orang lagi kriteria tadi. Punya wawasan, punya kemampuan, kan yang penting. Tep dengan tabah beri, tabah sak beri. Kenapa dengan janji nyo menyalon aspirasi untuk kederawan balai derawan. Nyan orientasi orangnya. So teme aspirasi nya urang derawan tu, menyoga nyan tu untuk aspirasi nah katanya. Ya. Nyan mandum pengkhianatan. Nah, saya baca punya MPU tapi silakan itu diklik pada MPU juga untuk pemilihan urusnya baraza nak dapat dibek fatwa dan tausiah. Dan yang pertama kearifan tanya UBBJ pertama. Kerana Panwaslu hidih lebih raya kekuasaan. Tapi hak otonom kita berikan. Fatwa MPU nomor 1 2015 menyangkut tentang kiban jut kewasiat di Aceh yang diharapkan. Ya, jadi nak kriteria ulung yang tamai kan. Baik tak pegah malam ni hantar betul. Lakian Abu Faisal untuk 3 tuk, you pegah penduk. Yang pertama, 7 buah fatwa MPU, 7 item berkaitan dengan pemilihan legislatif dan juga eksekutif. Tidak terbatas presiden sampai dengan pemilihan kepala daerah. Bukan gubernur tapi juga bupati wali kota. Yang pertama, pemimpin dan wakil rakyat menurut Islam adalah pertama beriman. Yang kedua berakhlak mulia. Yang kedua jujur, adil, berilmu, amanah, arif, sehat jasmani, sehat rohani, mengutamakan kepentingan masyarakat dan kemaslahatan umat. Ini satu dirangkum. Ubena dalam kriterianya. Jujur, amanah, adil, tetap kita mau dikenan. Tak item. Yang kedua, memilih pemimpin dan wakil rakyat yang bertakwa kepada Allah dengan menjalankan fardu ain dan juga dengan kewajiban lain. Takut rencana dua ke anggota dewan Tuhan hanai duri. Oh, habis anggota dewan baru dia mutuji karena kata tre. Yang kelima, pemilihan umum harus diselenggarakan dengan ikhlas, jujur, aman, bebas, rahasia, penuh rasa tanggungjawab. Mutabah hana masalah pek. Tapi yang berkembang orangnya kompanya termasuk ramai malam. Nak pilih je, inti tanya nampak aspirasi. Mana pengku ini? Memilih pemimpin dan wakil rakyat yang tidak memenuhi kriteria yang disebutkan tadi, hukumnya haram. Baik dipikir wajib, harus menyahanakan orientasi tak pilih katanya Islam kepada kualitas orang. Syarat-syarat tiba pemimpin hai menurut tingkat kualitas dalam menurut ujung dunia kena kiamat. Hai takwa menurut tingkatnya mesti bi tepat. Ilmu benar mi baca bejut baik tempat dia pegang kanun mi baca aja tiba dia pegang kanun. Mutakli dia tahu tepat. Ya. Maka menurut fatwa MPU menyorangnya hana muni kecelakaan urusan orientasinya adalah seluruh dibayar waktu malam, orientasinya diberi sabosa,
orientasinya untuk pajuh lima, orientasinya janji dengan bank aspiran, nyankan orientasi ji dengan syarat dan kualitas hukum ji halus dan fikir nafah lah dan ada jabat apa nafah lah nyok kan tapi ji punya pahalangan dengan pahalanya kan dengan dunia yo dia akhirat tapi tadi lu taluk belau kon enan urusan pintu pun tak jauh akhirat. Nah, yang ketiga, yang keempat, kelima, politik uang. Nyo dah jelaskan kibanya ke politik uang tu. Oh, yang kita mau riswah, dah yang hadiatul umar, yang gejual rumah di Rasulullah, petugas yang dia cakap, acik kau bak ma bak yah kena urang yang tak pengen. Gasah apa Nabi nak. Silakan kamu pulang ke rumah bapak dan ibumu. Kamu lihat ada enggak yang hantar uang itu untukmu? Karena dampak anaga. Masa Rasul mentang ada dampak anaga. Nanti akan kita lihat. Tapi saya baca ini dulu. Politik uang dan atau memberikan sesuatu untuk kemenangan kandidat tertentu. Itu bukan kemenangan dah. Kemenangan orang tu sponsor. Iji je itu kan ya. Yang pertama yang kena sponsornya itu ada kopi. Heng likut macam kafe. Nyata bawa baca kau. Leputan. Maka itu adalah hukumnya haram. Yang kedua, keenam, pemberian sesuatu baik langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan politik adalah perilaku yang tidak terpuji, baik yang memberi maupun yang terima. Yang kita tanya rakyat tengok dua. Kan buat terpujinya, baik yang terima maupun yang jauh. Yang tidak kedua tipai baju sadu. Nyawa ke? Nyawa tanya, tak buat ke masyarakat? Baik buat jino. Menyokai pangguk, kangguk, kajuk, belenya. Menyoi kem, kakem, katem, menyoi jok, kacok, katulok, belenya, falsafah. Kata lagi. Lon lapan buah partai politik pun hukum banyu. Tapi musapat hukum denduk Pak Dewan. Pambau, mulai order lama. Dok bau le kebua tampun tayet nak hukum banyu. Yang kerja Abu Faisal bahaya kerja balong yuja. Menyonyo dengan milenial ni kengalon nyempah. Nyempah. Ya. Yang terakhir, yang ketujuh, fatwa MPU menghilangkan atau merusak alat peraga atribut pemilu yang sah menurut hukum negara, hukumnya haram. Baik dulu tak kau naik pulang lai ke dia. Nyo nak kira tak putun berosanya tahu nyonya nak kira karena galon. Baru bakal galon jate, baru. Ya. Kemudian saya ada pemilih cerdas. Maka pemilih cerdas ada tidak baca di sini. Apa yang menjadi sebab daripada politik uang yang meruntuhkan sendi-sendi daripada tujuan daripada pemilu? Kita harus akui hari ini. Tidak 10% masyarakat yang tahu bahawa yang dituntut dalam pemilu yang kita pilih kemampuan orang, tapi bukan kasih sayang orang dengan kita. Tapi Pucit, tidak ada yang memilih hari ini kemampuan dia menyangkut ahli ekonom. Bagaimana rekam jejak kalau dia duduk nanti mampu enggak melahirkan produk hukum untuk diserahkan ke legislatif? Ini yang lakukan. Mampu enggak diawasi legislatif sesuai dengan fungsi daripada legislatif itu sendiri kepada eksekutif. Saya sampaikan dua saja mengingat waktu. Efek akibat bila politik uang ini berlaku.
Saya enggak lagi definisikan riswah. Dumpak bawa asli dan lagi pegah bunuh ar-rashi wal murtasyifin. Saya enggak baca lagi ini. Definisi banyak. Tapi intinya memberikan sesuatu untuk menukarkan yang hak kepada batil atau yang batil menjadi hak, itulah riswah. Memberikan itu. Oleh karena demikian, apa yang akan terjadi mengakibatkan kepada kekurangan fungsi daripada seorang petugas untuk menjadi legislatif dan menjadi sebagai eksekutif. Yang eksekutif hanya top manajernya saja. Di sana presiden, kalau 3 gubernur, nanti kepala daerah. Saya bercerita dulu sedikit yang saya sampaikan tadi. Pada satu ketika Rasulullah memerintahkan seorang sahabat untuk bertugas menjemput zakat. Khudh min amramin aghniyahim wa turadu ila fuqaraihim. Petugas tersebut setelah menjalankan tugas, seorang penjemput zakat sudah dibayar, ada wang jalan. Karena dia dengan amel yang dibayar sesuai dengan kualitas kerjanya, ujrah dibayar. Lantas dia pergi, bawalah pulang. Mel punalu yang nalu mo, yang mel pualu mo, yang cok dan kapal kami, kepuo kami, sampai di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini hasil kerja saya. Ini semuanya adalah sebagai zakat dan saya serahkan sama Tuhan. Tapi ini ada beberapa ekor ini mendapat hadiah kepada saya. Itulah yang dijawab oleh Rasul. Tolong coba sekarang kamu pulang ke rumah bapak dan mamakmu. Kamu rahung di sana. Punya bahasa kita kamu rahung di sana. Datang enggak mereka memberi hadiah kepadamu? Ya. Setelah itu Nabi waktu habis salat asar berangkat bangun naik mimbar. Dan ia berkhutbah. Lantas dikatakan siapa? Saya ceritakan itu orang yang ditugaskan. Akhirnya dia berkata, siapa saja yang melakukan penipuan seekor kambing hari akhirat, ji lagi hi kameng don tutu tu kameng. To yang pegat penyimpangan itu seekor unta, suara kayak suara unta, ji lagi hi unta tu. Kemudian di ujung Nabi mengangkat tangan, ya Rabb, qad balagtu ya Rabb. Ya Allah, nyo kalau ku pegah ya Allah bawahnya. Kalau ku pegah ya Allah, lega ulang-ulang. Apa hikmah di situ? Mengapa Rasul marah? Hadiah yang diberikan oleh orang yang memberikan zakat kepada Rasul, indikasinya enggak bagus. Apa indikasi? Jiat cawe-cawe dan jiat lobby-lobby antara petugas zakat dengan nyo ke terjadi orangnya. Ubay raya pegat peng SPPD. Kok gede mesti mengomplot untuk rumah kula. Tak rumah kula lah nak bukan rumah kula tu. Maaf kata. Menyahananya tiada betul. Yang kan berusaha kita nyodiak medan karena kena tilang. Acai hana tajuk omplot. Truk bak untuk pentai cuma. Taklah tetapnya. Benar omplop. Nyan omplopnya akibat nak omplop dumpu beres. Atau nak lain tu pokoknya dumpu beres tak nak kepentingan. Njo akibat maka hanggebi dari Rasulullah. Petugas guyu bayu besar. Olehnya ganyan bek sampah untuk dia terpengaruh. Karena jiwa ini besar sekali pengaruh dengan uang, dengan finansial. Nafsu katanya lebah yang mengiring kepada Allah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Yang ini yang paling banyak. Yang mengatanya ke nafsu yang gadah iman tu, gadah fungsi pokok, le perkara rumah menyayang inang agam yang agam kena anak ada turunan. Qanatiril muqantarah faslai minaz zahabi wal fidda wal khailil musawwadah seterusnya. Zalika mata'ud dunya. Yang kerana hidup nafsu. Makanya di saat orang tengah dek lagi ke perah bunuh. Gemetai. Orang kampung hana mupung, hana tak backup dengan iman. Kiban yang ken orang adil. Kiban yang ken orang yang
apakah ia orang adil atau tidak? Apa itu adil? Al-istiwa'u fi ahwalihi fid din wal i'tidal fi af'alihi wa lisani. Ini yang pengaruh ulama. Adihan terpengaruh. Orangnya yang dukung getanya di simpang rangkaya lun menang. Anggota DPR. Napeng untuk bantu orang lain. Yang dukung lun adalah lewai. Menyamunan jalannya lalu pukul dan orang gatin dibayi bertemu rumah bantuan balon. Padahal yang paling gatin kai bayi serba zaman. Serba zaman lenu itu berapa pamatinan. Nadel puhan. Na istiwa putan. Nyu akibat. Nyu akibat. Gara-gara janji orang je. Nyopat lu tanya. Ini salah satu akibat. Yang kedua, kalau tidak orientasi daripada kualitas, oleh kedua ini yang dipikir, yang kenyandaran aspirasi mesti betul. Masalah urun taluk yang kaji longhom kena. Masalah dalam bidang ekonomi tinggal yumboh, punah kerabau pinang bunuh 2,000 tengah kai pajuk, baiklah ya dipunahkan ditupai pihak nilai lagi. Adi lolo urung jak ke rakan-rakan nah. Daya kati peluk bah guni kali ke peluk ke peduk ainan. Nya tarik ke dalam nak ainan yuk kan kena terbang bang tak kolek jaman lam kita kamai. Nya menyauranyo cepat tinggal mai tu lam. Nya na manutun tasarruful imam manutun bil maslahah pu kemaslahatan rakyatnya pu sekadar jok tiba untuk era tu kan. Jadi akibat daripada money politik, apakah itu yang diberi kesan itu? Andai kata ada, apakah itu namanya hadiah? Apakah namanya itu sedekah? Apakah namanya itu hibah? Kalau indikasinya membawa kepada orang tapi menyonejut jopeng ke masyarakat, nyan hana maniputi. Nyo ne kira-kira cintanya masyarakat. Lon cocok ke anggota dewan. Keadilan lon cocok. Menyana cocok walaupun peng kali kujuk 50,000 donyo ia kali kuaya kera baik dipilih lon. Nyo tanya mak Allah. Baru. Nyo nyan tak dia pegang. Nyo ku pegang bak drono menyolon cocok. Nah kemampuan bidang pu dari kriteria yang na dalam fikih yang kena buat mandu menyona laganya maka ni istikharah ba Allah menyonya ni melakai lon betul lan lon ni pilih menyohana tanyan ni melakai ba Allah ku baik luluh aku dan lon baik dipilih tajuk ke laganya tajuk ke menyojuk ke laganya nyan baru ku fikir memang betul-betul milenial. Dan tugas milenial arah itu sekarang. Arah itu. Sementaranya selamatkan rakyat Aceh daripada hanya berpolitik demi untuk orientasi karena yang kita nyomu temu pen aspirasi. Nyom tu tanya nak masalah nyopat apa yang baca siapa nyono bagi nya tunggu rono daya rono tahu dah makan itu daya dia itu makan dia bah menang gede menyanyi kampanye pada teman kualitas dia lain tulis dia maka pun sesuai dengan mana kalian dia tulis mentang anak pegah dia anak pegah nanti kampanye tiga pegah tu masyarakat lem cocok pulang baru tahu bang menyangan ke kelagannya. Ya kelagannya tapi. Rasa aja dah. Dia ngecau tu ribe. Urau ratu yung sawe ribe tengok. Dok to lindung nah. Jadi bunuh ke undang-undang perkahwinan. Letak undang-undang lain. Yang nampak apa dah? Urangnya saya sakit oleh masyarakat menyangkut dengan anak patah titi dalam konteks hukum faraid. Yang nampak apa itu? Lem paduga lo maritkah? Nak spot. Hukum patah titinyo tak solusi ji harus terjawab dengan wasiat al-wajibah
dalam konteks lagi kai pegat undang-undang baik di Mesir, Tunisia, di Syria dan negara-negara mayoritas Islam. Menyang undang-undang kada hanya tamai musyawarah maka bisa dieksekusi. Di mana menyangkut dengan ayat Al-Baqarah 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut antara kanil wasiyatil walidain, tidak mensuh dalam satu pendapat, tapi itu taksis oleh ayat warisan. Menyatakan wajib wasit kepada dua ibu bapa dan kaum kerabat tetap berlaku selama dia bukan ahli waris. Anak pada titik bukan ahli waris, tapi dia kaum kerabat dekat, masih bisa bila dituangkan dengan undang-undang. Kandunnya hanjit tampakan. Punya tampakan, nya tampakan keluarga menjauh kerja tak kurang ada tanya. Macam itu kesimpulan. Tapi kalau sudah menyangkut dengan al-hukmul hakim dalam bentuk kanun, yang katur faul khilaf. Ya, letak atas-atasnya nuranya. Yang khilafiyah bahwa kamu buat cukup jahil. Perlecok apa? Nyu ke Perdana Umarak. Nyu Perdana Legislatif. Cak apa yang lebih aslah kepada orang Aceh. Menyahan, napur kamu perang. Jawabnya bermacam kajian di kampus-kampus. Nyu buat telung kali lebih 15. Lalu lagi maaf. Dia kebetulan dibunuh. Jadi, lontuan fikir itulah gambaran umum. Mungkin ada diskusi nanti, baik ilai lontok. Mudah-mudahan saya sangat bergembira malam ini ke-27 RTA, karena kebetulan Abu Faisal dalam keadaan halangan bisa saya bersilaturahmi dengan teman-teman semuanya di Simpang Rangkaya. Simpang Rangkaya bukan tidak asing bagi saya, karena wilayah ini saya pernah hidup sampai dengan 5-6 tahun dulu di sana. Saya pikir itu yang dapat kami sampaikan. Doa kami sangat besar, dukungan kami kepada RTA untuk mensosialisasi kualifikasi, syarat dan kriteria pemimpin, dan tinggalkan tentang kriteria kemampuan memberi. Ini baiknya yang kriteria ini penunjuk mampu dia tentu baiknya le kriteria pegang masyarakat menyohan nyohan atau fikir katanya napo dia ada tak pula pinang hanayum anak atau lindung yang tak pelindung inilah tugas negara. Mana je yang pernah kena yuqatilu min wara'i tadi wa yattaqibi. Inilah makna yang dikatakan Rasul. Saya pikir demikian, saya kembalikan kepada moderator. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali penyampaian dari Abu Asnawi. Luar kita bersama yang telah menyampaikan panjang lebar tentang bagaimana politik haram ataupun money politik itu sendiri. Karena Abu, dalam bahasa sekarang ini banyak di antara politisi bukan oknum politisi cuma mampu memberi harapan dan merawat harapan itu sendiri, dan tidak ada janji yang pasti kecuali mentari akan terbit esok pagi, itu sudah pasti. Baik sampai dalam bahasa Aceh nak sampaikan, baik sampai tamu dalam berurhung taya maguan dalam iraya keputa yuk guda lukarun keputa yuk pelung motor dan rudayat pasti ayat belum. Baik, terima kasih luar biasa sekali pencerahan daripada Abu, dan saya awali landing begitu melihat Abu tadi memberikan materi dengan suara khasnya untuk bisa memberikan energi positif bagi kita. Dan kita berdoakan semoga Abu akan senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga terus bisa memberi motivasi dan semangat bagi kita bersama. Namun ini